Halo semuanya, gimana? Puasanya lancar kan? Kita masih dalam kisah tengah malam dari DOPQRSTU. Misi kali ini adalah menyelamatkan Sukma Raina. Apakah bisa dengan mudah diselamatkan? Ini dia selengkapnya di Tony FS bagian ke-7. Indonesia adalah negara yang dikenal akan rempah-rempahnya sejak dulu. Kala itu tahun 1943, kedua orang tuanya resmi dijadikan budak oleh Nippon. Emerelda dan Basilius merupakan tokoh penting pada penjajahan Belanda. Mereka adalah sepasang suami istri yang mempunyai jabatan tinggi di Indonesia. Kala itu Indonesia sangat kacau. Nippon menghasut warga pribumi untuk mengusir bangsa Belanda, tapi tidak dengan keluarga Akihiro. Beliau menjajakan bangsa Belanda untuk dijadikan budak. Kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terjadi di rumah besar hasil rampasan keluarga Akihiro. Beliau mengumpulkan manusia berdarah murni Belanda dan menindasnya di dalam rumah itu. Kejadian itu terjadi secara terus-menerus sampai tibalah Indonesia merenggut kejayaannya kembali. Emerelda sedikit bernafas lega ketika tahu warga pribumi memenangkan peperangan melawan bangsa Nippon. Hari itu anak mereka genap berusia 12 tahun. Emerelda dikaruniai seorang putri kembar yang bernama Robella dan Rosella. Mereka dianugerahi paras yang sangat cantik di kulit kontrasnya. Berbeda dengan anak dari keturunan Akihiro, mereka dikaruniai anak yang sangat buruk rupa dan keterbelakangan mental. Ia tidak terima. Bagaimana bisa anak seorang budak dikaruniai kecantikan luar biasa? Dengan dengki, Akihiro sering menyiksa anak tersebut, menyiksanya tanpa belas kasihan, bahkan membunuhnya secara sadis. Akihiro melakukannya di hadapan semua keluarga Robella. Ibu yang mana tega melihat anaknya disiksa seperti itu? Emerelda menangis jadinya. Tangan mereka bertiga diikat dengan mulut yang disumpal dengan kain putih. "Brengsek kau Nippon!" Robella meringis kesakitan ketika benda panas itu membakar kulit pipinya. Rosella yang mempunyai ikatan batin paling kuat merasakannya sendiri bagaimana besi panas itu menempel pada pipi Bella, saudara kembarnya. Biadab! Akihiro kembali menyumpal mulut Emerelda, kembali dengan buntalan kain berwarna putih. Basilius tidak dapat berbuat apa-apa. Hatinya teriris ketika putri cantiknya disiksa habis-habisan. Belum sempat ia berkedip, rambutnya ditarik paksa sampai jatuh berlutut di kaki Akihiro. Posisinya yang jatuh tengkurap memudahkan Akihiro untuk menginjak batang leher laki-laki berdarah Belanda tersebut. Dalam sekejap, darah segar menyembur dari batang leher Basilius. Ia mengejang di tanah, nafasnya tersenggal, matanya menatap tajam ke arah Akihiro. Laki-laki itu menyimpan benci terhadap Akihiro, bangsa Nippon yang sangat angkuh. Sampai ajal menjemput, Basilius masih memaksakan matanya terbuka, menatap kebencian terhadap manusia dengki dan sombong. Lagi-lagi, Emerelda menangis, meraung, memperhatikan suaminya mati di hadapannya. Ia benci bangsa Nippon. Dengan sigap, Akihiro melepaskan sumpalan di mulut Emerelda. Sengaja, entah mengapa ia menyukai jeritan tangisan bangsa Belanda dan memohon ampun pada negara mereka. "Saya punya pilihan untuk kamu," bisiknya di telinga Emerelda. "Bunuh anak malang yang ini, atau saya yang bunuh kedua-duanya." Akihiro berjalan mendekat dan menarik rambut Bella dengan paksa, membuat gadis kecil yang lemah itu mendongak. Wajahnya sudah dipenuhi darah segar, keluar dari pipi dan hidung. Ibu, cicit gadis kecil malang itu. "Pilih cepatlah, jualang!" teriak Akihiro. Emerelda menangis jadinya di sana. Air mata yang keluar nampak panas mengalir di pipi yang mulai tak terurus itu. Bagaimana bisa ia membunuh anaknya sendiri? Dalam hati ibu beranak dua tersebut mengakui dosa-dosanya. Ia menginjakkan kakinya di tanah air pribumi dan menyiksa ribuan masyarakat di luar sana. Mungkin ini karma yang harus ia terima. Emerelda menganggukkan kepalanya lemah. Berbeda dengan gadis kembaran tersebut, Rosella meronta tidak menyetujui pilihan ibunya. "Penjaga, tolong bantu jalang ini," teriak pria sipit berwatak sombong itu. Emerelda pasrah ketika ikatan tali rotan itu dilepaskan dan meninggalkan jejak memar di kedua pergelangan tangannya.
Ia digiring mendekat ke arah Robela. "Benda ini sangat tajam. Kau cukup menghunuskan pedang ini di lehernya," tutur Akihiro menyerahkan sebilah pedang tajam dan runcing. Tangannya gemetar hebat menerima benda sialan itu. Emeralda berjanji akan mengakhiri penderitaan anaknya yang satu itu. Kemudian ia akan mengakhiri hidupnya pula sebagai penebusan dosa. Ia diseret kembali mendekat pada anaknya yang tergantung bagaikan boneka, siap menunggu ajalnya. Tangannya terulur untuk menebas kepala Robela dengan satu tebasan. Hatinya terasa sakit, tapi ini adalah satu-satunya pilihan bagi Emeralda. Hanya hitungan detik, darah segar sudah membanjiri lantai tempat penjagalan manusia itu. Emeralda menjatuhkan dirinya tak kuasa melihat anaknya menggelepar. Tangannya terulur kembali dan menghunus tepat di jantungnya. Rosella meraung marah terhadap siapapun yang berada di ruangan itu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana keluarganya dibantai habis-habisan. Okta. Sementara itu, desauan angin memanggil nama satu-satunya manusia yang hanya dia memperhatikan kejadian naas itu. Okta mendapatkan penglihatan. Dia mengeluarkan air mata, gemetar, bahkan ia seperti merasakan hatinya tersayat oleh penderitaan sang gadis bernama Rosella. Entah sejak kapan ia berada di sini. Okta hanya mengikuti lorong hitam putih yang mengeluarkan suara ribut. Betapa kagetnya ketika ia menemukan sebuah kejanggalan. Mereka semua yang berada di ruangan itu tidak dapat melihat Okta, walaupun ia melihat mereka semua. Okta menolehkan kepalanya. Suara itu, ia tidak tahu di mana ia berada. Yang ia ingat, ia hanya memejamkan matanya bersama Ujang. Tapi di mana Ujang? Okta? Hah, Raina? Okta menyadari suara itu. Menolehkan kepalanya kembali mencari sang sumber suara di ujung lorong. Tidak apa-apa di sana. Kemudian kepalanya ia tolehkan kembali melihat kejadian tragis tersebut. Matanya setengah membulat kaget ketika semua aktor yang menjadi peran utama menghilang. Mereka semua menghilang. Okta melangkahkan kakinya mendekat kembali. Hilang? Firasatnya mengatakan ini adalah hal buruk. Ia memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Tepat pada saat ia berbalik, pulang. Okta berlari meninggalkan ruangan terkutuk itu. Ia berlari tak tentu arah mencari Ujang. Di mana Ujang? Di mana ia sekarang? Itulah yang terlintas dalam benak gadis itu. Ia kembali berlari tak tentu arah. Betapa kagetnya ketika di hadapannya tadi muncul sebuah sosok mengerikan. Wajahnya dipenuhi luka sayatan dengan gaun khas Belanda yang menempel pada tubuhnya. Tolong. Raina, cicitnya pada diri sendiri. Tolong. Okta berjalan sedikit mengendap. Srek. Gadis itu bersembunyi di balik tembok kusam. Jantungnya berdegup sangat kencang, menarik nafas dalam. Ia mengintip dari balik tembok. Astaga, umpatnya dan refleks menutup mulutnya bersembunyi kembali. Raina diseret paksa oleh sosok seram berpakaian khas Belanda. Wajahnya dingin dan mirip dengan apa yang Okta lihat di ruangan tadi. Ia bernama Emeralda. Tolong. Suara rintihan Raina membuatnya semakin merapatkan mulutnya rapat-rapat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia takut. Serak. Ibu, tolong. Okta menggigit bibirnya sangat keras. Ia putuskan untuk mengintip kembali dari balik tembok. Sebenarnya dunia apa ini? Sosok itu menarik paksa rambut Raina ke lantai 2. Diam-diam Okta berpikir, seberapa hebatnya sosok itu. Hanya dengan menarik rambut Raina, ia bisa menarik sekaligus tubuhnya dengan paksa untuk ke lantai 2. Blam. Suara pintu tertutup melegakan Okta untuk sementara. Ia menegakkan tubuhnya dan berdiri. Pikirannya kalut tidak dapat berpikir. Apa ini yang disebut dunia Korin? Tolong. Kali ini suara berat yang sangat Okta hafal menggema di ujung ruangan. Isul? Tolong. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya janji saya akan berubah. Okta menimbang sejenak. Raina atau Izulka yang ia hampiri terlebih dahulu? Tolong. Gadis itu memutuskan untuk berjalan menyusuri lorong gelap, hanya berwarna hitam dan abu-abu. Ia menajamkan pendengarannya, takut akan sosok itu tahu keberadaannya. Brak. Tolong. Okta meluaskan matanya ketika yang ia temui hanyalah jalan buntu
dengan tembok yang berhias bunga tidak berwarna tersebut. Prak 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 prak. Ia menempelkan telapak tangannya, mencari sumber getaran tersebut berada. Okta membungkukkan tubuhnya. Ia merasa ada yang aneh pada tembok di hadapannya. Tok tok tok. Benar saja, tembok yang ia ketuk berbeda dengan yang di atas. Bagian atas memang terbuat dari bahan semen atau bahan tembok seperti lainnya. Berbeda dengan bagian yang ia ketuk barusan. Siapa itu? Pergi, setan jahat. Okta membulatkan matanya ketika tahu Izul berada di dalam tembok tersebut. Zul, lu di dalam, Zul? Tak, Okta, ini beneran Okta. Alhamdulillah. Tolong tak, tolong. Bentar Zul, bentar. Okta berusaha melayangkan tendangannya mengeluarkan suara gaduh di ruangan itu. Ia lupa bahwa ia tidak berada di dunianya. Briak! Gadis itu berhasil membuat sedikit sebuah lubang. Ia tersenyum, senang ketika mendapati Izul masih selamat. Entah itu mimpi atau bukan, yang jelas gadis itu ingin menyelamatkan temannya. Tanpa diduga, bulu kuduknya menegang seketika. Seingat Okta, ia menggunakan hoodie yang cukup tebal, tetapi dinginnya menembus sampai mengenai kulit bahunya. Gadis itu melirik ketika ada sebuah tangan mencengkeram bahunya kuat-kuat. Kukunya hitam dan panjang dengan penuh luka yang mengering di tangannya. Bibirnya ia gigit kuat-kuat, tidak berani menolehkan kepalanya. Tak, panggil Izul. Lubang itu tidak cukup untuk Izul keluar dari sana. Sialan, pikir gadis itu. Benar saja, ketika ia beranikan diri untuk menoleh. Briak! Tiba-tiba tubuhnya melayang dan membentur tembok di ujung lorong menjauh dari Izul. Okta mengerang kesakitan ketika punggungnya yang pernah terbentur di tangga kembali terluka. Keluhnya dan mencoba bangkit. Sosok itu berada di ujung lorong, berdiri dekat lubang tempat Izul berada. Sangat mengerikan. Itulah gambaran dari sosok di hadapannya. Kakinya tiba-tiba tidak dapat bergerak. Dalam hatinya merengek, meminta siapa saja tolong membantunya. Peluh keringat dingin sudah membanjiri kening gadis itu. Okta mencoba memukuli kakinya sebisa mungkin. Percuma mengeluh. Yang ia butuhkan adalah keajaiban saat ini. Okta, pekik seseorang yang sangat ia hafal. Itu suara Ujang berlari menghampiri. Ternyata Tuhan masih sayang dengan gadis itu, sehingga doanya segera terkabulkan. Kakiku gak bisa bergerak, Jang. Ujang memeriksa kaki Okta yang tergeletak pasrah di lantai. Kemudian ia mencoba merapalkan sebuah doa yang entah Okta tidak mengerti. Dalam sekejap, kakinya sehat seperti sedia kala. Jang, mending kamu tolongin Izul di... ucap Okta gantung ketika sosok di hadapannya tadi menghilang. Di mana, Tak? Itu di sana, lubang kecil di ujung lorong. Nanti aku nyusul, Jang. Sosok itu menghilang tanpa bekas atau bahkan tanpa jejak. Wajar. Mereka adalah makhluk yang tidak sempurna, seperti manusia yang terkadang meninggalkan bekas ketika ia pergi. Oke, sekepergiannya Ujang, Okta segera bangkit dan mencoba berjalan. Kakinya sedikit terkilir, jadi ia mencoba berjalan walau terseok. Brak-brak. Akhirnya wajah Izul menyembul dari balik lubang itu. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana Izul bisa berada di sana. Tempat itu yang Izul tinggali tadi mirip sebuah peti. Tempat apa ini? Sepertinya semacam peti, jawab Ujang. Apa ada orang lain yang di dalam sepertimu? Tanya Ujang. Aku gak yakin, tapi sesekali ada bau busuk melintas. Teriakan itu mengalihkan perhatian mereka bertiga. Raina? Apa Raina juga di sini? Tanya Izul. Panjang penjelasannya. Kita harus selamatin Raina. Ujang menajamkan telinganya ketika ada sesuatu yang bergerak mendekat. Shh, diam, menepilah. Mereka bertiga menempel pada tembok sambil berjalan mengendap-endap menyusuri lorong itu kembali. Benar saja, Okta dan Izul juga mendengar teriakan Raina menangis menjerit. Semua yang Izul dan Okta rasakan saat ini tidak dapat diterima oleh akal sehat mereka. Allah, lepasin, sakit. Okta menutup mulutnya ketika melihat temannya sedang diseret keluar bangunan yang mereka pijaki. Itu Raina, mau dibawa kemana? Tanya Izul. Saya juga nggak tahu, tapi kita harus tolong teman kalian. Jang, cara mengakhiri ini bagaimana, Jang?
Tanya Okta yang mulai berpikir akan kepulangannya. Tidak salah bukan? Rencana selanjutnya seolah menyelamatkan Raina adalah bagaimana cara mereka kembali. Kita bergantung sama Kang Usman dan teman kamu di dunia nyata. Kalau mereka sudah menaruh album itu di tempatnya dan Kang Usman berhasil membuka gerbang pintu merah, baru kita bisa pulang. Pintu merah? Tiba-tiba Okta mengingat sesuatu akan pintu merah. Petua tentang kakeknya untuk tidak mendekati pintu merah tersebut. Ya, kamu juga masuk melalui pintu itu tadi, tutur Ujang menjelaskan. Seketika gadis itu beringisu takut. Takut apa yang terjadi setelahnya. Kalau dipikirkan kembali, ruh gadis itu berada di alam yang berbeda. Kemudian tubuh aslinya berada di dunia nyata yang tidak dijaga sama sekali. Bahkan bisa saja tubuh aslinya dalam kedinginan di suhu kota Bandung yang sangat mencekam pada malam hari. Kalau kamu khawatir, sebaiknya kita cepat menyelamatkan Raina dulu. Okta dan Izul mengangguk setuju. Mereka bertiga merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Raina, berbeda di dunia nyata. Ilham mengerutkan dahinya ketika salah satu kamar yang berada di lantai 2 membuatnya terheran-heran. Aneh, kotor, berdebu dan banyak sampah dedaunan kering di kamar itu. Berbeda dengan Andi yang terheran-heran. Kenapa jadi beda? Tanyanya pada diri sendiri. Dina memijit sedikit tangannya sambil berjalan mendekat ke arah Andi. Apa yang beda, Andi? Semuanya beda. Ilham menolehkan kepalanya ke arah Andi dan Dina. Kamar itu sangat luas. Sangat luas sampai mereka hanya melihat sampah dan tembok. Lemari dan piano yang sempat Andi lihat hilang entah kemana. Andi melangkahkan kakinya mendekat ke arah jendela. Hanya jendela itu satu-satunya yang berada di tempatnya. Sebentar, ucap Andi menggantung. Ia baru menyadari akan satu hal tentang semua yang ia rasakan bersama Ilham dan Dina. Dari kalian berdua, siapa yang membayangkan kamar ini bentuknya seperti ini? Ilham dan Dina saling melempar pandangan, menuduh satu sama lain. Gue enggak, aku juga. Mereka saling menatap dalam keheningan. Andi bahkan tidak tahu apa yang ia pikirkan. Bisa jadi ia sendirilah yang memikirkan hal tersebut. Tiba-tiba, prang! Kaca jendela pecah seketika. Andi yang posisinya berdekatan dengan jendela sedikit membuat wajahnya sedikit tergores. Dina dan Ilham menutup telinganya kaget. Suara pecahan itu sangat memekakan telinga mereka. Andi! Pekik Dina dan berlari menghampiri Andi. Betapa kagetnya ketika kening dan pipi Andi tergores pecahan kaca tersebut. Andi meringis ketika darah itu mulai mengalir di pipinya. Keluh Andi. Dina segera mengeluarkan sapu tangan yang ia bawa kemana-mana di sakunya dan mencoba membersihkan darah itu. Sorry, tahan dikit, Di. Ilham masih berdiri di dekat pintu dengan tegang. Ia merasa sedikit bersalah dengan Andi. Dengan sadar, ia yang membayangkan sendiri kalau kaca yang berada dekat Andi pecah. Ada apa sebenarnya? Pikir Ilham. Dina menolehkan kepalanya. Ketika tahu Ilham masih berdiri di tempat semula. Ngapain di situ? Tanya Dina. Ilham gelagapan mendapat pertanyaan mendadak dari Dina. Ia merasa tidak enak dengan kawannya. Sini, panggil Dina lagi. Ilham melangkahkan kakinya, mencoba tidak terjadi apa-apa. Tepat di langkah ketiga, kakinya tertahan oleh sesuatu yang dingin dan hidup. Ilham, pekik Dina ketika melihat siapa yang memegang kaki Ilham. Teriak Ilham. Duk. Ilham terjatuh di lantai dengan kaki yang masih berada di genggaman sosok itu. Dina dan Andi beringsut takut melihat sosok yang berada di dekat Ilham. Kalian tidak pantas di sini. Dalam hitungan detik, tubuh Ilham melayang membentur tembok dekat dengan Dina dan Andi berdiri. Otak mereka mati saat itu. Tidak mengenal Tuhan. Mereka melupakan iman mereka sendiri. Dina meringsut di balik tubuh Andi yang sama gemetarnya. Berbeda dengan Ilham yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Tanpa diduga. Tubuh Dina melayang ke tembok, tapi kali ini tubuhnya bergantung menempel di sana. Andi, tolong Andi, pekik Dina. Andi yang bingung harus merespon apa. Menjauh dari tubuh Ilham dan berlari mendekat ke Dina. Ia mencoba menarik kaki Dina dengan susah payah. Tolong. Tubuhnya seakan diikat dengan kuat dan tidak dapat bergerak. Andi mencoba menarik Dina
Dengan susah payah, nihil tetap tidak dapat bergerak sedikit pun. Andi yang sibuk berpikir, tiba-tiba tubuhnya juga tertarik ke sudut ruangan dengan keras. Andi sedikit meringis, belum sempat memikirkan apa yang terjadi. Andi dikagetkan dengan sosok perempuan tadi berada di depannya. Tangan dinginnya mencengkram leher Andi dengan kuat. Sangat kuat sampai laki-laki itu meringis, hampir kehabisan nafas. Tolong. Anak manis, anak manis. Air mata mulai mengalir di pipi Andi. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Otaknya berhenti berputar. Dina yang kondisinya masih sadar mencoba merapalkan doa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh gadis itu terbanting ke lantai. Tidak perlu berlama-lama, Dina bangkit dan berlari menghampiri Andi. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, sosok itu menghilang. Tubuh Andi terduduk lemas di lantai. Pandangannya kosong menatap dedaunan yang berhambaran. Andi, lu gak apa-apa? Andi masih diam, tidak berniat menjawab. Indah menatap nyalang ke langit-langit. Gema suara teriakan kawannya merambat pada dinding lorong tersebut. Dina? Tanya Bari menatap Indah. Iya. Kang Usman ikut menajamkan indera pendengarannya. Saya khawatir ini baru pertama kalinya seperti ini, tutur Kang Usman jujur. Saya juga, Kang. Bukan itu yang saya maksud. Luka fisik kalian bisa terobati, tapi kalau kawan kalian yang keluar ruhnya, saya tidak bisa jamin. Bari mulai terpancing emosi dengan ucapan Kang Usman, yang seakan tidak yakin Okta dan Ujang berhasil membawa kawannya. Kalau Kang Usman gak yakin, seharusnya dari awal bilangnya. Saya dan teman-teman saya yang lain harus melewati rasa sakit karena ini. Hanya ini cara satu-satunya, jawab Kang Usman. Hanya ini, pasti ada cara lain. Misalnya bawa Raina dan Izul berobat ke luar negeri. Silakan kalian tanya dokter, apa yang terjadi pada kawan kalian? Lanjut Kang Usman. Udah Bar, apa sih? Kita jangan sampai terpancing emosi. Coba tolong berbicara dengan kepala dingin. Salman yang malas ikut campur dengan urusan mereka mencoba sedikit menepi. Ia bersandar pada tembok beton yang dingin, membuang nafasnya, berpikir mengapa ia harus terjebak dalam situasi aneh ini. Sayup-sayup Salman mendengar sebuah gumaman seperti rintihan seseorang sambil bernyanyi. Ia menajamkan pendengarannya. Kakinya tidak sengaja berjalan mencoba mencari sumber suara. Pelan-pelan, sangat pelan suara itu, tapi masih bisa didengar oleh panca indera Salman. Anak manis, ikut ibu pulang. Jangan pakai baju merah, nanti ibu marah. Baju merah? Tanyanya pada diri sendiri dan melihat pakaian yang ia kenakan. Salman! Teriak Indah. Indah terheran-heran melihat tingkah Salman yang aneh. Salman pun kaget, bukan main, ketika ia jauh dari gerombolan temannya. Seingat ia hanya melangkah beberapa langkah saja. Sebaiknya kita harus cepat, tutur Kang Usman. Indah dan Bari menyetujui Kang Usman untuk menghampiri Salman. Baru beberapa langkah. Kang Usman, pekik Indah dan Bari bersamaan. Tiba-tiba Kang Usman terjatuh dan ditarik pergelangan kakinya. Indah, Salman dan Bari berlari dengan kencang mengejar Kang Usman. Anehnya, tidak ada sosok apa-apa yang muncul. Tolong saya, tolong, raungnya. Bari melompat dan berhasil menangkap tangan Kang Usman. Tarik Man, tolong bantuin Man. Salman menarik tangan Kang Usman yang satu lagi untuk membantunya. Indah pun ikut membantu menarik tangan Kang Usman. Jangan dilepaskan, saya mohon, pinta Kang Usman. Tarik, susah, tarik, saya mohon. Tarikan itu sangat kuat. Salman dan Bari hampir saja melepaskan tarikan mereka sampai Kang Usman lemas bukan main. Ketika tarikan di kakinya menghilang, Salman dan Bari memburu napas mereka masing-masing. Kayaknya kita harus cepat cari pintu merah itu, ucap Indah. Belum sempat menarik nafas, Bari, Indah dan Kang Usman dikagetkan dengan melayangnya tubuh Salman. Tubuh Salman terbentur tembok, kemudian dijatuhkan kembali ke tanah. Astaga, Salman! Mereka segera menghampiri Salman yang tergeletak di tanah. Benturan itu sangat keras sampai Salman mengerang kesakitan. Lu gak apa-apa?
Tanya Bari. Salman mencoba bangkit. Pikirannya terasa aneh. Aliran darahnya begitu kencang. Tubuhnya seolah berkata, bunuh seseorang. Salman mendongak menatap tajam Bari yang berada di hadapannya. Sedangkan Kang Usman menahan Indah untuk mendekat. Tiba-tiba, mati kau. Bari yang belum siap menerima perlakuan itu hanya meronta ketika lehernya dicekik oleh Salman. Sakit. Mati kau. Salman, Salman, panggil Indah. Salman tidak merespon panggilan Indah. Sebisa mungkin Kang Usman menahan Indah untuk mendekat. Biar saya saja, tutur Kang Usman. Kang Usman berjalan mendekati Salman yang mencekik Bari dengan tangan kanannya. Kamu... Belum sempat berbicara, leher Kang Usman sudah disambar oleh tangan Salman yang lain. Mereka meronta ketika cekikan itu semakin menipiskan nafas masing-masing. Indah melihat sekeliling lorong itu. Matanya mencoba mencari benda tumpul untuk menyadarkan Salman. Entah itu keajaiban atau bantuan Tuhan untuk menolong. Indah menemukan sebuah tumpukan balok. Gadis itu mengambilnya dengan cepat dan berlari menghampiri Salman dari belakang. Kamu tidak akan sanggup melakukan itu, Indah. Indah terlonjak ketika suara yang keluar dari bibir Salman sangat menyeramkan. Tangannya gemetar takut. Dasar jalang kecil. Setelah ini aku akan membunuh kamu juga. Indah mengayunkan balok tersebut dan balok itu berhasil mengenai kepala Salman. Cekikan pada leher Bari dan Kang Usman bahkan mengendur. Salman meraba kepalanya yang terasa sakit. Darah. Gumam Salman sampai jatuhlah ia tidak sadarkan diri. Bari mengacak rambutnya frustasi. Ia tidak mengira akan terjadi seperti ini. Bahkan ia tidak mengira Indah akan melakukan hal seperti itu. Indah hanya menatap kosong temannya yang tergeletak di tanah. Tangannya gemetar masih menggenggam balok tersebut. Air mata sudah tidak terbendung lagi. Indah menangis menyesali perbuatannya. Gadis itu berniat memukul pundak Salman. Tapi entah mengapa tangannya berkata lain dan memukul kepala Salman. Aku gak sengaja. Sial, umpat Bari. Kang Usman hanya menampilkan wajah bingung tidak tahu harus bagaimana. Kemudian ia melepaskan slayer yang berada di tangannya. Kang Usman mengikat kuat luka di kepala Salman. Setidaknya mencegah pendarahan, begitu pikirnya. Sekarang bagaimana, Kang? Kang Usman berpikir sejenak, menatap Bari dan Indah secara bergantian. Mau tidak mau, ada yang harus menjaga kawanmu yang ini. Maksudnya? Ada yang ditinggal di sini? Iya, begitu. Kalau gitu biar gue aja yang tinggal. Indah, kamu ikut Kang Usman. Tidak, sanggah Kang Usman. Loh, membuka pintu itu tidak bisa sembarang orang. Maka dari itu, saya butuh tenaga laki-laki. Indah menggigit bibirnya kuat-kuat. Memang sejak tadi ia tidak melihat sosok yang mengerikan berada di dekatnya. Tapi tetap saja, ia takut sendiri dan kegelapan. Oke, tutur Indah ragu. Kemudian Kang Usman membenarkan posisi Salman agar terlentang. Lalu memberikan penerangan untuk Indah dan Salman selama menunggu tugas mereka selesai. Teriak sekeras-kerasnya kalau terjadi apapun. Indah berusaha menganggukkan kepalanya yang kaku. Sekali lagi, ia takut. Kang Usman dan Bari mulai berjalan meninggalkan Indah dan Salman berdua. Yang berbeda ialah Salman dalam kondisi tidak sadarkan diri. Indah hanya sendiri. Bayangan punggung Bari dan Usman lenyap di ujung lorong. Indah tidak tahu harus berbuat apa pada saat seperti ini. Yang terbesit di pikirannya adalah ia berdoa untuk dirinya dan kawan-kawannya. Berbeda dengan Dina saat itu. Andi, lu gak apa-apa? Andi masih diam tidak berniat menjawab sampai sebuah benda tumpul menghantam kepala Dina dengan keras. Andi yang belum sadar sepenuhnya kaget bukan main ketika Ilham berdiri tegak di belakang Dina menenteng sepatunya di tangannya. Brak! Dina tersungkur tidak sadarkan diri. Andi yang tidak begitu paham langsung menyambar kerah baju Ilham dan memberinya sebuah tinjuan. Ilham hanya tersenyum miring menerima pukulan tersebut. Bagaimana rasanya?
Andi yang mendengar suara yang keluar dari bibir Ilham mengendurkan pegangannya, berjalan mundur, menatap wajah Ilham yang sangat berbeda. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang aneh. Andi menatap sekeliling di sekitarnya. Ruangan itu kembali. Piano dan lemari besar yang sudah usang berada di tempatnya kembali. Andi berinisiatif melangkahkan kakinya mendekat ke arah lemari. Mau kemana? Ia lupa ada makhluk mengerikan berada di dekatnya. Tubuh Ilham terjatuh begitu saja ke lantai, berganti dengan makhluk mengerikan. Andi memundurkan langkahnya, takut. Kamu tidak nyata. Kalau aku tidak nyata, mengapa aku bisa membunuh kalian semua? Kamu tidak bisa membunuh manusia. Kamu makhluk paling hina. Ini bukan tempat kamu. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan Nippon biadab? Mereka biadab. Semua yang berada di sini tidak pantas hidup. Andi berlari menghampiri lemari tersebut. Baru beberapa langkah, kakinya sudah tertarik. Tubuhnya membentur kaki piano yang berdiri kokoh di ruangan itu. Ia kembali bangkit, mengeratkan tas yang berada di punggungnya. Andi sama sekali tidak peduli dengan makhluk yang bersama di ruangan itu. Ia terus mencoba melangkah kembali. Kali ini tubuhnya membentur tembok dengan keras. Ia sedikit mengerang. Kembali mengambil ancang-ancang, Andi mencoba berlari kembali. Bismillah. Ilham mengerjapkan matanya. Betapa kagetnya ia melihat sosok belakang dari makhluk mengerikan. Jantungnya berdegup lebih kencang dengan keringat dingin yang mulai membanjiri. Sedikit meringis, Ilham mencoba mencari celah untuk Andi. Pandangannya ia alihkan ke arah lemari. Satu-satunya yang harus mereka lakukan hanya menaruh album itu pada tempatnya. Ilham diam-diam merayap mendekati lemari tersebut. Mungkin berbeda cerita jika di hadapannya adalah manusia, tapi yang mereka hadapi adalah makhluk astral yang tahu akan segala hal. Tubuh Ilham terangkat dan membentur dinding dekat Andi meringis. Andi mempunyai ide gila yang pasti akan berhasil. Ia segera menyampirkan tasnya dan mengambil ponsel di dalam tas tersebut. Sebuah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mulai menggema di ruangan. Semua tujuan makhluk hidup maupun roh sama. Semua menunggu hari itu tiba. Hari di mana malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, dan pada saat hari itulah hari pembalasan itu tiba. Wajar jika ada ruh yang masih betah menetap di bumi. Terkadang mereka masih mengira dirinya masih hidup. Terkadang ada dari mereka yang masih menyimpan cita-citanya. Begitulah hukum kehidupan. Dengan nafas tersenggal, Andi bersandar pada lemari usang itu. Ia berhasil menaruh album foto itu di tempatnya, seperti semula. Ilham pun langsung berlari menghampiri Dina, yang masih tergeletak di lantai. Terus gimana, Andi? Tanya Ilham. Andi ikut membantu Ilham yang berniat membopong Dina. Kita ke tempat tadi aja. Semoga Okta dan Indah juga berhasil sama tugas mereka. Ilham mengangguk setuju. Mereka berharap setelah ini akan usai. Andi dan Ilham bahkan terkaget ketika melihat penampakan ruangan yang berbeda. Semuanya kembali, walaupun masih tetap gelap. Andi bernapas lega ketika ia sempat menyetel ayat kursi pada playlist di ponselnya. Mereka bertiga berjalan beriringan ke tempat Okta berada. Berbeda dengan anak yang lain, Bari masih berusaha menajamkan telinganya. Entah mengapa, telinganya berdengung mengeluarkan bunyi tit. Kamu kenapa? Tanya Kang Usman. Bari menggosok telinganya yang semakin panas. Panas! Bari mulai berjongkok dan menggosok-gosokkan telinganya. Betapa kagetnya Kang Usman ketika mendapati darah keluar dari telinganya. Sebentar, jangan digosok. Bari tidak menghiraukan dan masih tetap menggosok telinganya dengan kasar. Sakit. Kang Usman membuka mulutnya merapalkan surah Al-Fatihah. Bari tetap pada posisinya, tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Kang Usman terdiam sejenak. Telinganya ikut merasakan hal panas serupa. Ia berjongkok di hadapan Bari dan mulai menggosok telinganya. Allahu Akbar, panas. Bari dan Kang Usman terus menggosok telinganya dan mengeluarkan darah segar. Tanpa mereka sadari, ada sosok anak laki-laki berdiri di hadapan mereka.
Bocah tersebut berwajah pucat dengan baju yang compang-camping. Merasa diperhatikan, Kang Usman mengangkat kepalanya sambil menahan rasa panas luar biasa di telinganya. "Acil," pekik Kang Usman yang kaget akan kehadiran sosok bocah laki-laki itu. Yang bernama Acil itu maju beberapa langkah ke hadapan Kang Usman. Tangannya terulur menyentuh telinga Kang Usman. Hawa dingin dari tangan Acil mulai merayap di indera pendengaran Kang Usman. Entah itu pengaruh dari sentuhan tangan Acil atau karena kuasa alam. Hawa dingin yang mulai masuk ke dalam telinga Kang Usman sangat manjur. Rasa panas itu mulai berangsur-angsur menghilang. Kang Usman mulai tenang dan menatap Acil dengan tatapan berterima kasih. Acil adalah sosok hantu yang disebut-sebut sering membantu penduduk desa yang melewati hutan terlarang. Kehadirannya sangat mitos dan Kang Usman baru pertama kali bertemu sosok itu. Menurut cerita rakyat yang turun-temurun dari kota Bandung, Acil hidup pada saat penjajahan Jepang. Ia makhluk pribumi, konon katanya. Sementara itu Acil beralih pada Bari yang sudah tergeletak di tanah. Lorong itu terasa sangat sunyi. Sampai deru napas masing-masing terdengar menggema di lorong. Bari memburu nafasnya sendiri sambil menatap sosok anak kecil yang berada di hadapannya. Rasa panas sekaligus sakit itu berangsur-angsur menghilang. Kang Usman segera mengambil sapu tangan yang berada di tas kecilnya yang tersampir di pinggang. "Ini, pakai ini untuk mengelap darahmu," ujar Kang Usman. Bari diam tidak merespon. Telinganya terasa hampa, tidak mendengar apapun. Acil mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lorong gelap. Kang Usman mengerutkan dahinya dalam. Ia lupa bahwa arwah bocah kecil ini dikenal tidak bisa berbicara. "Kami harus ke sana?" tanya Kang Usman pada Acil. Acil mendorong pelan tubuh Kang Usman. Ia beralih pada Bari yang masih belum merespon apapun. Acil mengisyaratkan Bari untuk pergi ke lorong pintu itu sendiri, mengacungkan jarinya angka 1. "Apa yang kamu maksud? Dia yang harus pergi sendiri?" Acil mengangguk. Bari yang mulai terkumpul konsentrasinya menolehkan kepalanya. "Enggak, saya nggak mau pergi ke sana sendirian." Tanpa mereka sadari, sosok Acil menghilang di kegelapan malam. "Tapi disarankan sama bocah tadi kamu yang ke sana." "Loh, kita kesini bareng, kesananya juga bareng dong." "Enggak, saya nggak mau." Dalam hati Bari menggigil melihat lorong yang gelap. Ia takut. Ia takut bertemu sosok yang sangat mengerikan di sana. "Baiklah, saya sendiri yang akan ke sana," putus Kang Usman. Bari menahan jaket Kang Usman yang ia kenakan. Ia memang takut, tapi ia lebih takut lagi harus berdiam diri di sini. "Saya yang ke sana, Kang," ucap Bari dengan ragu. "Dengar baik-baik, Nak. Membuka pintu itu terlihat mudah. Yang menyusahkan adalah menjaganya untuk tetap terbuka. Kok itu satu-satunya jalan yang akan teman kalian lewati untuk pulang?" Tanda kawan kalian sudah pulang ke raga mereka adalah sebuah tiupan angin yang kencang. Jagalah untuk tetap terbuka meski ada sosok yang menakutimu. Bari menganggukkan kepalanya mengerti. Cukup sekali saja ia membawa kawannya ke dalam bahaya, dan ia tidak mau mengulangnya kembali. Ingatan itu sangat membekas. Kang Usman menyerahkan lampu senter cadangan untuk Bari. Dalam keheningan, ia berjalan membelah lorong yang terasa sangat jauh itu. Tes, tes, sepi, sangat sepi. Jarum jam yang dikenakan Bari sampai menggema di lorong itu. Bari menyorotkan senternya ke ujung lorong. "Itu dia," gumamnya dan segera berlari. Bari menyampirkan tasnya dan mengeluarkan 9 lilin merah yang ia sempat bawa, titah ujang. Ia segera membuat sebuah lingkaran dan menyalakan ke 9 lilin merah tersebut. Gelap berganti terang ketika cahaya lilin mulai menyinari lorong tersebut. Bari mendecak ketika pintu merah tersebut nampak besar dan mengeluarkan bau busuk. Tok tok tok. Ia mencoba mengetuk pintu tersebut keras. Bari memaklumi bangunan villa tua ini peninggalan dari Belanda yang semuanya masih terlihat asri. Nilai sejarah di sini masih kental, belum tersentuh tangan oleh pemerintah, atau bahkan pemerintah kota Bandung tidak tahu menahu soal villa tersebut. Bari menyorotkan senternya pada pintu. Ia menemukan sebuah tuas untuk membuka pintu tersebut.
Tuas itu berbentuk lingkaran dan terbuat dari besi yang berat. Barry mencoba mengetuk pintu itu dengan tuas yang tersedia. Pem. Di dunia yang berbeda, Okta berlari tak tentu arah. Sialnya gadis itu terpisah dengan Izul, Ujang, dan Raina. Okta bersandar pada tembok di bawah tangga. Mulutnya ia tutup rapat-rapat ketika sosok mengerikan berjalan melewatinya, membawa sebuah besi panjang. Pem. Okta menjelajahkan matanya ketika mendengar suara yang begitu keras menggema. Ia memastikan kembali, apa sosok itu sudah pergi atau belum? Okta mengintip dari balik tumpukan kardus yang berada di bawah tangga untuk menutupi tubuhnya. Baru ia ingin keluar dari tempat persembunyiannya, ia mendengar suara derap langkah kaki yang berlari ke arahnya. Tubuhnya ia kembali sembunyikan dalam tumpukan kardus tersebut. Ia takut. "Shh, kita harus cari pintu merah itu berada," ucap Ujang. Raina dan Izul mengangguk setuju dan berusaha berlari tanpa mengeluarkan sebuah suara. Mereka lupa bahwa ada teman-teman yang mereka tinggalkan di sana. Pem. "Kalian dengar itu? Kita harus cepat sampai di sana," ujar Ujang. Baru mau berlari kembali, langkah mereka terhenti, dikagetkan sebuah sosok yang datang. Teriak mereka bersamaan. Mereka berlari ke arah berlawanan dengan hantu tersebut, melangkahkan kakinya lebar-lebar. Suasana semakin mencekam ketika mereka sampai di sebuah lorong yang sangat gelap. "Gue gak yakin lewat sini," ucap Izul mencegah Ujang melangkah. Lorong itu berbeda, sangat gelap dibandingkan ruangan lain. Raina menggigit bibirnya. Wajahnya terdapat luka goresan dengan wajah yang pucat. Gadis itu disiksa habis-habisan pada saat disandra. Gak ada jalan lagi. Tiba-tiba, keringat. Suara decit pintu terbuka mengalihkan perhatian mereka bertiga. Angin berhembus sangat kencang. Entah berasal dari mana. Mereka menatap ragu lorong tak bercahaya tersebut. Bersambung. Apakah Sukmarayana akan kembali dengan cara yang mudah? Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Saya pamit dulu, mohon maaf kalau ada salah kata. 2 bagian lagi selesai ya. Saya pamit. Wassalamualaikum dan terima kasih untuk penulisnya. Tentu juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah-kisah misteri di Tony FS.